Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunike Berry, mahasiswa semester 3 dari Universitas Tribuana Kalabahi, program studi matematika dengan NIM 2314-4201-007. Melalui video ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi mata kuliah antropologi kemaritiman. Selamat menikmati. Jurnal yang pertama judulnya Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat. Judul artikel, Edukasi Kimia dan Matematika untuk Masyarakat Pesisir sebagai langkah awal dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Nama penulis Siti Rauhatul Kamali, nama reviewer Yunike Berry. Tahun terbit 30 Oktober 2023. Pendahuluan, jurnal ini menjelaskan bahwa pencemaran limbah di kawasan pesisir merupakan tantangan serius yang memerlukan pemahaman mendalam tentang sumber pencemaran, dampaknya, dan juga solusi yang berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut melalui penerapan pendekatan berbasis kimia dan matematika sebagai media yang edukasi yang lebih efektif kepada masyarakat pesisir, khususnya masyarakat Pantai Gading yang menjadi mitra kegiatan pengabdian. Tahap pelaksanaan. Persiapan, dilakukan survei lingkungan untuk mengidentifikasi sumber-sumber utama pencemaran limbah dan mengetahui pemahaman awal masyarakat tentang pencemaran limbah yang kemudian menjadi dasar untuk merancang program edukasi yang sesuai. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan, yaitu survei. Pada tahap ini dilakukan perencanaan kegiatan bersama mitra dan survei lingkungan untuk mengidentifikasi sumber-sumber utama pencemaran limbah di wilayah tersebut. Selain itu, survei ini juga bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal masyarakat tentang pencemaran limbah yang menjadi dasar untuk merancang program edukasi yang sesuai. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini melibatkan 18 orang mitra yang memberikan pemahaman mengenai limbah di daerah pesisir dan cara mengatasinya menggunakan pendekatan kimia dan matematika. Metode yang digunakan adalah focus group discussion yang memberikan kesempatan kepada mitra untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pencemaran limbah. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner atau TEPOS test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan dari tahap persiapan dan pelaksanaan. Proses ini bertujuan untuk menilai efektivitas program edukasi yang telah dilaksanakan. Yang berikut hasil. Pembahasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencemaran limbah dan penerapan edukasi berbasis kimia dan matematika. Berikut ini adalah beberapa poin yang penting dari hasil dan pembahasan. Yang pertama, peningkatan pemahaman. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai pencemaran limbah setelah mengikuti program edukasi. Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang baik dengan persentase tertinggi berada pada level peningkatan pemahaman yang baik, yaitu sekitar 61-80%. Yang kedua, kesadaran dan partisipasi. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi masalah pencemaran limbah. Masyarakat menjadi lebih sadar akan dampak pencemaran dan termotivasi untuk mengambil tindakan konkret. Yang ketiga, metode edukasi yang efektif. Penggunaan pendekatan berbasis kimia dan matematika dalam edukasi terbukti efektif. Metode focus group discussion memungkinkan peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman yang memperkuat pemahaman mereka tentang isu pencemaran. Yang keempat, rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Jurnal ini merekomendasikan agar kegiatan serupa dilanjutkan dan diperluas dengan melibatkan lebih banyak masyarakat dan mengadaptasi materi edukasi sesuai dengan kondisi lokal yang dihadapi oleh komunitas pesisir. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pencemaran limbah serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya. Keuntungan dari jurnal ini ialah yang pertama, jurnal ini menunjukkan bahwa program edukasi berbasis kimia dan matematika berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencemaran limbah. Hal ini diberikan
memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada masyarakat pesisir mengenai isu lingkungan yang mereka hadapi. Yang kedua, kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Dengan adanya edukasi, masyarakat menjadi lebih sadar akan dampak pencemaran limbah terhadap ekosistem laut dan kesehatan mereka. Peningkatan kesadaran ini dapat mendorong tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait masalah pencemaran. Metode focus group discussion memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan ide yang dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap isu lingkungan. Yang keempat, metode pendekatan berbasis lokal dengan menggunakan konteks lokal dalam pendidikan. Materi yang diajarkan menjadi lebih relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ini meningkatkan efektivitas program edukasi dan memungkinkan masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 5. Model untuk kegiatan serupa. Hasil dari kegiatan ini dapat menjadi model bagi program pengabdian masyarakat lainnya yang ingin mengatasi masalah lingkungan. Pendekatan yang digunakan dapat diadaptasi untuk konteks lain sehingga dapat memperluas dampak positifnya. Yang keenam, dukungan untuk kebijakan lingkungan. Peningkatan pemahaman kesadaran masyarakat dapat mendukung kebijakan lingkungan yang lebih baik. Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih mendukung inisiatif dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencemaran limbah, serta mendorong tindakan yang lebih proaktif dalam menjaga lingkungan. Kelemahan dari jurnal ini ialah keterbatasan sampel. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat relatif kecil, hanya sekitar 18 orang saja. Hal ini dapat membatasi generalisasi hasil penelitian. 2. Durasi kegiatan. Jika kegiatan edukasi dilakukan dalam waktu yang singkat, mungkin tidak cukup untuk mengambil perubahan perilaku yang berkelanjutan. Pemahaman yang diperoleh mungkin bersifat sementara jika tidak diikuti dengan kegiatan lanjutan atau penguatan. Yang ketiga, metode edukasi. Penggunaan kuesioner atau post-test sebagai metode evaluasi mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua aspek pemahaman dan perubahan perilaku peserta. Ada kemungkinan bahwa peserta memberikan jawaban yang diharapkan atau tidak sepenuhnya jujur dalam penilaian mereka. Yang keempat, fokus terbatas pada aspek tertentu. Jurnal ini lebih menekankan pada pendekatan kimia dan matematika dalam mengatasi pencemaran limbah. Mungkin ada aspek lain seperti sosial, ekonomi, atau budaya yang juga berkontribusi pada masalah pencemaran, tetapi tidak dibahas secara mendalam. Yang kelima, jurnal ini tidak menyajikan data jangka panjang mengenai dampak dari kegiatan pengabdian masyarakat. Tanpa data jangka panjang, sulit untuk menilai apakah peningkatan pemahaman dan kesadaran yang dicapai bersifat permanen atau hanya sementara. Yang keenam, keterbatasan dalam analisis data. Jika analisis data tidak dilakukan secara mendalam, hasil yang diperoleh mungkin tidak memberikan wawasan yang cukup tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan perilaku masyarakat terkait pencemaran limbah. Yang ketujuh, konteks spesifik. Penelitian ini dilakukan di kawasan pesisir, yaitu Pantai Gading, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung di daerah lain dengan kondisi yang berbeda. Dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan ini, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan desain yang lebih komprehensif dan melibatkan lebih banyak peserta untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, dari keseluruhan isi jurnal ini, bahwa kegiatan pengabdian masyarakat di Pantai Gading berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencemaran limbah melalui edukasi berbasis kimia dan matematika. Metode focus group discussion dalam melibatkan peserta dan pendekatan yang relevan dengan konteks lokal memberikan dampak yang signifikan. Kegiatan ini berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan, namun perlu dilanjutkan dengan program yang lebih luas untuk memastikan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Jurnal kedua, judul jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis. Judul artikel,
Keanekaragaman jenis dan biomasa ikan karang di perairan pesisir Kampung Orasbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Nama penulis Dedi Parenden dan kawan-kawan, reviewer Unique Berry, tahun terbit 2018. Pada pendahuluan dijelaskan bahwa kondisi terumbu karang sangat mempengaruhi kekayaan dan keanekaragaman ikan karang. Jika kondisi terumbu karang baik, maka keanekaragaman ikannya tinggi, begitu pula sebaliknya. Fungsi terumbu karang yang kompleks tidak didukung oleh daya tahan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas alam dan manusia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis-jenis serta komposisi ikan karang, mengetahui keanekaragaman jenis ikan karang, dan mengetahui kelimpahan dan biomasa ikan karang. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di perairan Kampung Orasbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat pada bulan Februari sampai Maret 2017. 2. Pengumpulan data. Data pengambilan contoh ikan karang dilakukan dengan menentukan stasiun penelitian melalui observasi awal dan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS. Penelitian dilakukan di daerah terumbu karang dengan kedalaman 3-10 meter yang terdiri dari 2 stasiun. 1 dekat dengan area pelabuhan dan satunya lagi jauh dari aktivitas. Yang ketiga, metode sensus visual ikan. Proses pendataan kelimpahan ikan karang menggunakan metode sensus visual ikan atau underwater fish visual census method dengan teknik Tresek Sabok. Yang keempat, identifikasi ikan. Jenis ikan yang tidak diketahui nama ilmiahnya didokumentasikan dengan kamera bawah air dan diidentifikasi di darat menggunakan buku identifikasi ikan karang. Yang kelima, analisis data. Kelimpahan ikan karang dihitung menggunakan rumus yang sesuai dan indeks keanekaragaman digunakan untuk mendapatkan gambaran populasi organisme secara matematis. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini didapatkan bahwa pengolahan perikanan tropis ini mencakup beberapa poin penting sebagai berikut, diantaranya yang pertama, karakteristik perairan. Ekosistem pesisir di Kampung Orasbari terdiri dari hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Di stasiun 1, kondisi ketiga ekosistem tersebut mulai terdegrasi akibat aktivitas penduduk, sedangkan di stasiun 2 kondisi ekosistem masih cukup alami. Yang kedua, komposisi dan kelimpahan ikan karang. Total ikan karang yang tercatat adalah 6.224 individu, tergolong dalam 9 famili, 11 genus, dan sebagainya. Di stasiun 2 tercatat 5.050 individu. Komposisi ikan karang terdiri dari famili seperti Haemulidae dan sejenisnya. Yang ketiga, indeks keanekaragaman. Keberadaan dan kondisi terumbu karang sangat mempengaruhi keanekaragaman dan keanekaragaman ikan karang. Jika kondisi terumbu karang baik, maka keanekaragaman ikan tinggi dan sebaliknya. Yang keempat, perbandingan antara stasiun nilai. Kelimpahan dan biomasa pada stasiun 2 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun 1, yang diduga terkait dengan aktivitas di sekitar masing-masing stasiun. Pembahasan ini menunjukkan pentingnya menjaga kondisi ekosistem pesisir untuk mendukung keanekaragaman hayati, khususnya ikan karang. Keuntungan dari jurnal ini ialah jurnal pengelolaan perikanan tropis ini mencakup beberapa aspek, di antaranya peningkatan pemahaman ekosistem. Jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang kondisi ekosistem terumbu karang di Kampung Orasbari yang dapat membantu dalam memahami hubungan antara aktivitas manusia dan kesehatan ekosistem. Yang kedua, data yang relevan untuk pengelolaan sumber daya. Hasil penelitian menyediakan data kuantitatif mengenai keanekaragaman dan kelimpahan ikan karang yang sangat berguna bagi pengelola sumber daya perikanan dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan. Yang ketiga, dasar untuk penelitian selanjutnya. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem terumbu karang dan ikan karang, serta untuk studi konservasi. Yang keempat, kesadaran lingkungan. Jurnal ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang dan dampak negatif dari aktivitas manusia yang dapat mendorong tindakan konservasi di tingkat lokal. Yang kelima, referensi untuk penelitian lain. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang tertarik dalam bidang ekologi perikanan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam, metodologi
yang dapat diadaptasi. Metode penelitian yang digunakan seperti sensus visual ikan dan analisis keanekaragaman dapat diadaptasi untuk studi di lokasi lain, memberikan pendekatan yang berguna untuk penelitian ekosistem serupa. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya memberikan informasi ilmiah tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Namun kelemahan dari jurnal ini, jurnal pengelolaan perikanan tropis ini dapat mencakup beberapa aspek, di antaranya keterbatasan lokasi penelitian. Penelitian hanya dilakukan di satu lokasi, yaitu Kampung Ores Bari, dengan 2 stasiun yang mungkin tidak cukup representatif untuk menggambarkan kondisi terumbu karang di wilayah yang lebih luas. Yang kedua, kedalaman yang terbatas. Penelitian hanya dilakukan pada kedalaman 3-10 meter sehingga tidak mencakup variasi ekosistem yang mungkin ada pada kedalaman yang lebih dalam atau lebih dangkal. Penambahan stasiun dengan kedalaman yang berbeda dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Yang ketiga, pengaruh faktor eksternal. Penelitian mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan ikan karang, seperti perubahan iklim, populasi, dan aktivitas penangkapan ikan yang tidak teratur. Yang keempat, metodologi yang terbatas. Meskipun metode sensus visual ikan efektif, ada kemungkinan bahwa beberapa spesies ikan yang lebih kecil atau tersembunyi tidak terdeteksi, yang dapat mempengaruhi hasil keanekaragaman dan kelimpahan. 5. Kurangnya rekomendasi praktis. Meskipun jurnal ini memberikan data dan analisis, mungkin kurang memberikan rekomendasi praktis yang jelas untuk pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan temuan penelitian. Yang keenam, keterbatasan waktu. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat, yaitu Februari hingga Maret 2017, yang mungkin tidak cukup untuk menangkap variasi musiman dalam populasi ikan karang. Dengan mempertimbangkan kelemahan ini, peneliti di masa depan dapat merancang studi yang lebih komprehensif dan representasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem terumbu karang dan ikan karang. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas manusia di sekitar terumbu karang, terutama di stasiun 1, berdampak negatif pada kualitas lingkungan dan keanekaragaman ikan karang. Persentase tutupan karang yang lebih tinggi di stasiun 2 50% dibandingkan stasiun 1 42%, berkontribusi pada kelimpahan dan keanekaragaman ikan yang lebih baik. Penelitian ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan terumbu karang dan perlunya pengelolaan berkelanjutan untuk mendukung ekosistem perairan dan sumber daya perikanan. Jurnal yang ketiga, judul jurnal penelitian kelautan. Judul artikel, hubungan persentase tutupan karang hidup dan kelimpahan ikan di kawasan konservasi perairan Pulau Koon, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Nama penulis, Rizky Erdana dan kawan-kawan, reviewer Unique Berry, tahun terbit 2022. Pendahuluan dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kawasan konservasi perairan merupakan daerah perlindungan bagi ekosistem terumbu karang agar sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ekosistem terumbu karang dihuni oleh karang, ikan karang, dan komponen lainnya yang membentuk ekosistem yang seimbang. Penelitian mengenai persentase tutupan karang dan kelimpahan ikan karang dianggap penting sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang ke depan, khususnya agar wilayah kawasan konservasi perairan Pulau Koon dan sekitarnya dapat dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara persentase tutupan karang hidup dan kelimpahan ikan karang di kawasan konservasi. Metode yang digunakan meliputi observasi tutupan karang menggunakan Point Intercept Transit atau PIT dan observasi ikan karang menggunakan metode Bell Transit. Penelitian dilakukan di Pulau Koon dalam rentang waktu tertentu dengan mencakup berbagai lokasi yang berbeda dalam zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pariwisata. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup yang pertama metode PIT atau Point Intercept Transit,
untuk mengukur tutupan karang. Pengamatan dilakukan pada setiap 0,5 meter dengan panjang transek 50 meter dan diulang sebanyak 3 kali sesuai dengan protokol RHM. Yang kedua, metode sensus visual. Menggunakan metode bell transect untuk pengamatan ikan. Pengamatan dilakukan dengan lebar transect 5 meter untuk ikan kecil, 10 sampai 35 cm untuk ikan besar dengan panjang transect 50 meter dan diulang sebanyak 50 kali. Metode-metode ini diimplementasikan untuk mengevaluasi kondisi ekosistem terumbu karang dan potensi kelestariannya melalui kuantifikasi tutupan karang dan amudansi ikan. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini mengenai hubungan tutupan karang dan kelimpahan ikan di kawasan konservasi perairan Pulau Koon, Maluku menunjukkan beberapa temuan penting. Di antaranya yang pertama, kondisi tutupan karang. Di zona inti menunjukkan kesehatan karang tertinggi dengan persentase tutupan karang hidup sebesar 66,89%. Zona perikanan berkelanjutan memiliki kesehatan karang terendah dengan tutupan karang hidup mencapai 48,5%. Yang kedua, kelimpahan ikan. Kelimpahan ikan tertinggi ditemukan di zona pariwisata dengan 2.491 individu per 250 meter persegi. Sementara zona perikanan berkelanjutan menunjukkan kelimpahan ikan terendah yaitu 1.317 individu per 250 meter persegi. Yang ketiga, analisis korelasi. Uji korelasi person menunjukkan nilai R sebesar 0,01 yang berindikasi bahwa hubungan antara persentase tutupan karang hidup dan kelimpahan ikan karang sangat lemah. Ini menunjukkan bahwa kelimpahan ikan karang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terukur dalam penelitian ini. Yang keempat, faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan juga diukur dalam penelitian ini, seperti suhu, salinitas, kecerahan, dan pH. Rata-rata temperatur perairan di KKP Pulau Koon adalah 28,5 derajat Celcius yang sesuai dengan standar baku mutu biota laut. 5 rekomendasi untuk pengelolaan. Penelitian ini memberikan informasi berharga untuk pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi zonasi dan strategi pengelolaan ekosistem yang lebih efektif demi keberlanjutan sumber daya laut. Keuntungan dalam jurnal ini terletak pada beberapa aspek penting diantaranya relevansi penelitian. Jurnal ini memberikan informasi tentang hubungan antara tutupan karang hidup dan kelimpahan ikan di kawasan konservasi perairan Pulau Koon yang sangat relevan untuk upaya pelestarian ekosistem terumbu karang di wilayah Maluku. Yang kedua, metodologi yang valid. Dalam penelitian ini digunakan metode Point Intercept Transect atau PIT untuk mengukur tutupan karang dan metode Bell Transect untuk menghitung kelimpahan ikan, yang merupakan metode yang diakui dan sering digunakan dalam studi ekologi. Yang ketiga, analisis data yang mendalam. Jurnal ini tidak hanya menyajikan data kuantitatif tentang tutupan karang dan kelimpahan ikan, tetapi melakukan analisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan antara kedua variabel tersebut. Temuan menunjukkan adanya hubungan yang sangat lemah yang memberikan insight lebih lanjut untuk penelitian di masa depan. Yang keempat, keterlibatan stakeholder lokal. Penelitian ini mengaitkan hasilnya dengan praktik perikanan dan aktivitas masyarakat yang menunjukkan komitmen untuk melibatkan stakeholder lokal dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengetahuan dan tindakan yang dapat diambil untuk melindungi ekosistem terumbu karang di Pulau Koon dan sekitarnya. Kesimpulan dari keseluruhan isi jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah antara presentase tutupan karang hidup dan kelimpahan ikan karang di kawasan konservasi perairan Pulau Koon. Nilai korelasi person yang diperoleh adalah R sama dengan 0,001 yang berarti bahwa kelimpahan ikan karang dapat dipengaruhi oleh faktor lain di dalam ekosistem terumbu
terumbu karang. Penelitian ini mengkaji kondisi tutupan karang dan kelimpahan ikan untuk mendukung upaya pelestarian ekosistem terumbu karang dan memberikan informasi penting bagi pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan demi perlindungan keanekaragaman hayati demi keberlangsungan hayati. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan yang efektif untuk menjaga dan melindungi ekosistem terumbu karang di kawasan tersebut guna memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan memanfaatkan ekonomi bagi masyarakat lokal.